Inilah problem yang sering terjadi kepada para sales adalah mereka menganggap orangnya sudah baik sama dia, tapi belum membeli. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales, gimana kabarnya nih? Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Semoga sehat-sehat selalu dimanapun sahabat sales berada. Jangan lupa prokes ya. Nah, sahabat sales, kali ini saya mau bahas pertanyaan yang datang dari sahabat sales sendiri nih. Coba ya, saya lihat dulu. Datang dari Ibu Pratiwi. Nah, Ibu Pratiwi mau tanya nih, kalau sudah dapat referral dari orang lain, kemudian calon customer-nya sudah trust banget nih sama kita, namun terhalang harga produk, gimana sih caranya supaya produk yang ditawarkan itu harganya sudah sesuai gitu dengan yang kita tawarkan gitu ya. Oke, sahabat sales, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita simak yang mulai berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai, halo. Rapi banget sih Coach hari ini. Habis ngajar. Oh, habis ngajar kok lemes Coach, belum makan ya? Iya. Oh, ya ampun. Kok nggak makan dulu sih Coach? Ya kalau saya makan nanti kerjaan yang lain nggak selesai. Oh gitu, oke lah kalau gitu nih. Coach, gini nih kita mau bahas nih pertanyaan datang dari sahabat sales namanya dengan Ibu Pratiwi ya. Nah, Ibu Pratiwi mau nanya nih, sepertinya Ibu Pratiwi lagi dapat customer nih dari referral. Nah, customernya katanya udah trust dengan dia, udah trust banget, cuman terhalang dengan harga. Jadi customernya minta turunin harga. Cuman harga yang ditawarkan itu memang katanya sudah harga pas. Gimana sih caranya biar kita bisa yakinkan customer kalau memang itu sudah harga yang sudah harga spesial yang diberikan buat Saya mau tanya sama Ibu Ana, apa sih arti trust? Percaya dengan kita, percaya dengan produk kita, atau percaya omongan kita ya? Nah, kalau mama harganya belum pas, berarti dia trust sama Anda apa enggak? Oh, berarti belum ya? Nah, itu maksud saya. Berarti persepsinya Ibu Pertiwi ini bahwa orangnya sudah trust. Tapi kalau dia trust, artinya dia percaya apapun yang kita bicarakan. Iya, berarti sudah tidak ada tawar-menawar harga. Sudah tidak tawar-menawar harga. Berarti kalau sudah trust artinya udah tinggal beli dong. Tinggal beli. Gitu kan? Nah, jadi itu belum trust. Inilah problem yang sering terjadi kepada para sales adalah mereka menganggap orangnya sudah baik sama dia, tapi belum membeli. Oke, baik belum tentu dia trust. Dan belum tentu juga dia mau langsung beli. Nah, ini menarik. Trust itu rumusnya adalah credibility ditambah reliability tambah intimacy bagi self orientasi. Credibility artinya apa nih, Coach? Apa yang kita bicara, apa yang kita katakan gitu, apa yang kita katakan dia percaya. Berarti sudah kredibel belum? Produknya? Belum. Karena masih ada resisten harga. Ingat, saya kasih tahu, ini pengalaman. Kadang-kadang customer baikin kita niatnya cuma satu, nawar. Betul? Iya. Istilah saya nih, ini saya ngomong apa adanya. Jadi ada cerita menarik ya, sebelum saya lanjutin. Ada cerita menarik. Katanya, sales itu, orang-orang tahu nggak, kalau perusahaan-perusahaan itu kelihatan baik sama kita, belum tentu dia bener baik. Pertanyaan menarik, kalau kita, misalnya saya ambil contoh, saya kerja di perusahaan komputer sebelumnya, kemudian saya keluar dari perusahaan komputer itu, kira-kira dia masih baik sama kita apa enggak? Kalau dia tidak baik lagi sama kita, berarti dia cuma mau manfaatin kita supaya turun harga. Berarti kita belum deket dong, intimasinya belum ada. Belum. Masuk akal? Iya. Yang kedua, reliability artinya adalah tindakan kita dipercaya. Kalau ketika perkataan kita juga nggak dipercaya, tindakan kita tidak dipercaya, apakah bisa intimasi? Belum tentu. Mungkin kalimat dia adalah inti. Jadi buat saya trust itu pengertiannya harus memenuhi 3 unsur. Baru self orientasi. Self orientasi adalah kepentingan kita. Itu yang pertama. Sampai sini oke, clear? Iya. Yang kedua, kenapa sih orang ngotot minta turun harga? Sederhana. Kalau itu referral,
dan bener referral, sebenarnya dia udah tahu dong harganya. Ya. Logik dong, Bu. Mm-mm. Ibu direferalin sama orang. Mm-mm. Kira-kira dia akan nanya nggak? Harganya berapa sih? Mm-mm. Udah Betul. pernah pakai belum? Udah, pasti dong. Kalau referral pasti udah Iya. dipakai dong. Harusnya logikanya dong. Iya. Emang harganya berapa? Segini. Pertanyaan, di dalam teknik negosiasi ada yang namanya anchoring atau jangkar. Mm-mm. Ketika saya tanya, berapa harganya? 1 juta. Misalnya. Nah, kalau dia udah tahu 1 juta dan dia terus berhubungan sama kita, itu artinya harganya masuk atau tidak? Masuk. Masuk akal? Mm-mm. Bener dong? Iya. Kan nggak mungkin ada referral nggak ngecek-ngecek sama temennya bahwa harganya ini masuk apa nggak, betul nggak? Mm-mm. Ya dong, Bu. Mm-mm. Iya. Ya dong, dari awal dia udah nebak dong harganya berapa. Betul? Iya. Nah, yang kedua. Yang ketiga adalah ketika terjadi negosiasi, kenapa orang itu belum terjadi pembelian? Jawaban saya sederhana. Dia tidak bisa menunjukkan benefit, cost benefit analysis. Yaitu adalah biaya yang dikeluarkan Mm-mm. bisa menutup membuat profit sebuah bisnis. Saya beri contoh. Kebetulan saya tadi habis memberikan pelatihan negosiasi. Mm-mm. Salah satunya, ini topiknya nggak akan saya buka semua detail ya. Saya ambil Iya. kasih contoh. Cost benefit analysis adalah ketika kita bernegosiasi, orang tersebut dia bilang dia mau dapat satu barang, Mm-mm. alat produksinya dikasih. Mm-mm. Alat produksinya dikasih. Setelah alat produksi dikasih, orangnya minta kalau bisa tenaga kerjanya sekalian. Ya. Udah dikasih alat produksi, pihak lain. Lah, Mm-mm. apa keuntungannya buat saya ngasih kayak gitu dong? Mm. Nah, supaya orang yang mau deal, apa yang harus dilakukan? Dia menentukan, menyiapkan konsultan yang akan mempekerjakan itu Mm-mm. dengan biaya yang jauh lebih murah. Mm-mm. Yang artinya profitnya akan diambil oleh si vendor itu. Mm-mm. Tapi pertanyaan saya sederhana. Setelah kamu mengajukan aluran itu, pasti dia akan nanya, kalau saya yang kerjaan sini, keuntungannya apa? Mm. Yang dimana kebanyakan perusahaan, para sales, itu tidak bisa memberikan cost benefit analysis. Misal contoh, saya ngambil sama ibu, profit saya berapa? Mm-mm. Kalau kita bisa nunjukin berapa biaya yang dikeluarkan dan benefitnya berapa, tangible, keluar angka, bisa diperhitungkan, maka orangnya akan trust. Mm. Bahasa sederhana gini, contoh. Misalkan saya beli komputer baru yang harganya mahal. Cost-nya sekian. Kalau saya, atau software lah, saya beli software baru, harganya sekian. Orangnya nanya, kalau gue beli software baru, kan mahal tuh, turunin harganya. Bisa nggak supaya saya bisa menang? Caranya gampang. Harga software yang dibayarkan, berapa penghematan yang akan dia dapat kalau pakai software saya. Yang dimana penghematannya itu sangat banyak, jauh melebihi daripada biaya yang dikeluarkan. Itu disebut namanya cost benefit analysis. Dia bisa nggak melakukannya? Kalau nggak bisa, maka dia akan tawar. Akan terus ditawar ya. Tawar. Kalau misalnya ditawarnya itu dia harganya misalnya dia bundling dengan produk apa gitu, Coach? Tetap buat saya enggak. Karena apa, Bu? Mm. Coba Ibu bayangin. Ibu yang nge-referralin. Mm-mm. Ya kan? Anggaplah ini kita bicara ke Adi. Ya kan? Ibu mereferral saya ke Adi. Ibu bayar 10 juta. Mm-mm. Adi nawar ke saya 9 juta. Kemudian saya approve. Ibu kesel nggak? Mm-mm. Karena ibu bayar saya 10 juta. Iya.
Adi Jadi- saya 9 juta. Iya, yang referralnya lebih mahal ya. Ayo. Terus ngomong-ngomong soal Atau referral, misalkan contoh, ibu bilang, bundling boleh nggak? Saya kasih Adi nih, ibu 10 juta, Adi 10 juta, tapi saya tambahin produk, ibu marah nggak? Oh iya dong, kok dia dikasih produk? Nah, itu bonus maksud gitu saya. ya. Oke. Masuk akal? Ya, terus ngomongin soal referral nih coach, kalau misalnya nih kita mereferalkan misalnya bisnis teman kita seperti tadi ya, Bu Pratiwi direferalkan dari temannya. Nah, apakah si temannya Bu Pratiwi ini harus mencoba juga produknya Bu Pratiwi sendiri, atau memang karena direferalkan karena mereka dalam satu komunitas? Ya mencoba mah silakan aja, nggak ada isu, itu mah isu bebas aja. Setiap produk silakan aja dicoba, kasih demo, no issue. Tapi yang buat saya isunya adalah kalimat pertama adalah trust, yang kedua dia tidak bisa melakukan cost benefit analysis, yang ketiga ya yang saya mengatakan ketika lu nurunin harga, maka yang akan terjadi membuat orang itu makin nggak make sense. Walaupun produk dicoba, saya berani menjamin Bu, produk dicoba, kalau kita tidak bisa mengeluarkan cost benefit analysis, nggak closing. Ya, intinya cost benefit analysis ini ya. Oke. Nah, berarti Ibu Pratiwi sebelum Ibu melihat bahwa si customer ini memang benar sudah trust, apakah Ibu sudah cek gitu ya? Seperti tadi yang coach bilang ya, credibility-nya dulu gitu ya, coach ya. Apakah dia sudah percaya dengan Ibu dari sisi credibility-nya gitu kan ya, coach ya? Reliability, kemudian intimacy. reliability, apakah sudah intimasi dengan Ibu sendiri gitu kan? Nah, barulah kalau memang semuanya itu sudah trust terjalin dan tidak akan nawar. Bukankah selama ini kita juga kalau ada corporate dan sebagainya ketika berbicara mereka mau mencoba menawar dan akhirnya mereka setuju? Kenapa? Iya. Kenapa mereka setuju? Karena mereka trust. Trust dulu ya. Yep. Oke. Kalau kita nggak trust mau ngomong apapun harga akan dipotong Bu. Potongnya banyak lagi. Potongnya banyak lagi. Masuk akal? Ya, masuk akal. Oke, sahabat saya dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Kalau masih ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel ini terus bertumbuh. Oke, sahabat saya dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, langsung dilayangkan saja ke YouTube channel kita supaya YouTube channel ini terus bertumbuh. Nah, buat teman-teman sahabat sales yang mau mengundang kami terutama corporate, itu kemana ya Coach Arif? Bisa langsung masuk ke corporaconsulting.com dan di sana nanti bisa mengkontak kami atau nanti ada informasi di bawah bisa kontak kami untuk melakukan mengundang kami untuk melakukan penelitian supaya membantu perusahaan Anda meningkatkan omset Anda. So akhir kata saya Coach Antoni Sarif dan saya Melanie mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance.